Sebelum kita masuk dalam pengamatan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan simbiosis. Dalam suatu ekosistem selalu terjadi hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Suatu bentuk hubungan yang sangat erat antara satu spesies dengan spesies makhluk hidup lainnya yang hidup bersama dalam satu habitat tertentu disebut sebagai simbiosis. Terdapat 3 jenis simbiosis yang terjadi di alam, diantaranya yaitu simbiosis parasitisme, komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Itulah penjelasan secara singkat mengenai simbiosis. Langsung saja kita memulai pengamatan dengan menyiapkan alat dan bahan, yaitu alat tulis, lembar pengamatan, serta lingkungan di sekitar kita. Adapun prosedur percobaan yang dapat dilakukan yaitu siapkan alat dan bahan yang diperlukan, lalu pergilah ke lingkungan di sekitar tempat tinggal Anda, dan cobalah untuk mengidentifikasi beberapa contoh dari masing-masing simbiosis. Kemudian temukanlah setidaknya 3-5 hubungan yang terjadi pada masing-masing simbiosis. Kemudian tuliskan hasil identifikasi. Lalu cobalah analisis dari hasil pengamatan tersebut dan tuliskan jenis keuntungan dan kerugian apa yang terjadi pada masing-masing simbiosis. Kemudian tuangkan hasil tersebut ke dalam tabel yang sudah disiapkan. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, terdapat beberapa contoh dari masing-masing simbiosis. Yang pertama akan kita bahas yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini adalah suatu hubungan di antara dua spesies di mana satu spesies mendapatkan keuntungan sedangkan spesies lainnya sering disebut inang atau dirugikan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, dapat diketahui bahwa ada 5 contoh jenis simbiosis parasitisme yang saya ambil. Di antaranya yaitu hubungan sapi dengan cacing hati. Pada hubungan ini, cacing hati diuntungkan karena hidup di dalam tubuh sapi untuk menghisap nutrisi dari hati sapi. Sedangkan di sini sapi telah dirugikan akan hal tersebut karena telah menyebabkan gangguan kesehatan sapi dan berpotensi terhadap penyakit. Yang kedua yaitu hubungan kutu dengan kucing. Kutu telah diuntungkan karena hidup di kulit kucing dan menghisap darah kucing, sehingga hubungan tersebut dapat merugikan kucing karena menyebabkan kucing mengalami gatal dan iritasi pada kulit. Selanjutnya lalat dengan buah. Lalat diuntungkan dengan memakan buah dan menghisap sari makanan dari buah, sedangkan buah dirugikan karena telah mengalami kerusakan dan tidak dapat tumbuh dengan baik. Next, benalu dan pohon mangga, di mana pihak yang diuntungkan di sini adalah benalu. Keuntungan bagi benalu adalah mendapatkan makanan, sedangkan pihak yang dirugikan adalah pohon mangga yang mengalami hilangnya rasa dan kerusakan pada pohon. Yang terakhir ada hubungan nyamuk dengan manusia. Di sini sudah sangat jelas bahwa nyamuk untuk mendapatkan makanan dan nutrisinya dengan cara menggigit dan menghisap darah manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan kerugian bagi manusia adalah mengalami penyakit seperti Aedes aegypti. Itulah beberapa contoh dari simbiosis parasitisme. Selanjutnya saya akan membahas tentang simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah suatu hubungan simbiosis di mana suatu spesies makhluk hidup diuntungkan sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Berikut beberapa contoh hasil dari hubungan simbiosis komensalisme. Di antaranya, yang pertama ada ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora ini menempel pada ikan hiu untuk mengambil sisa-sisa makanan yang jatuh setelah ikan hiu makan. Ikan hiu tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan oleh keberadaan si ikan remora ini. Selanjutnya ada tanaman anggrek dengan pohon mangga.
Tanaman anggrek menempel pada batang pohon mangga untuk mendapatkan tempat hidup dan paparan sinar matahari, sedangkan pohon mangga tidak terganggu oleh keberadaannya tanaman anggrek. Dan yang terakhir ada burung dengan pohon, di mana burung menggunakan dahan-dahan pohon sebagai tempat mendirikan sarang dan memanfaatkan ranting kecil pohonnya dan daun sebagai bahan sarang. Pohon di sini yang didiami burung umumnya tidak terdampak negatif oleh burung dan anak-anaknya. Itulah jenis-jenis simbiosis komensalisme. Selanjutnya ada simbiosis yang ketiga, yaitu simbiosis mutualisme, di mana makhluk hidup yang melakukan simbiosis itu disebut sebagai simbion. Simbiosis mutualisme ini adalah hidup bersama di antara dua spesies makhluk hidup, di mana kedua spesies tersebut mendapatkan keuntungan. Berikut beberapa contoh dari simbiosis mutualisme, di antaranya yaitu yang pertama ada kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu pada umumnya memakan sari manis atau nektar pada bunga, sedangkan bunga sebagai organ reproduksi pada tumbuhan terbantu karena serangga ini membantu menyebarkan serbuk sarinya. Ketika kupu-kupu hinggap di bunga, kakinya akan menyentuh bagian putik dan benang sari pada bunga, sehingga mengakibatkan serbuk sari menempel pada putik dan terjadi proses penyerbukan pada bunga. Yang kedua ada kerbau dengan burung jalak. Burung jalak ini biasanya hinggap pada tubuh kerbau untuk mendapatkan makanan berupa kutu yang berada pada tubuh kerbau. Sedangkan kerbau mendapatkan keuntungan karena kutu pada tubuhnya menjadi berkurang atau mungkin hilang menjadi tidak ada. Yang terakhir ada semut rangrang dengan tumbuhan. Keberadaan semut ini sangat menguntungkan bagi tumbuh-tumbuhan, karena semut rangrang akan melindungi tumbuhan dari serangan hama yang akan merusak tanamannya. Semut rangrang juga memperoleh keuntungan karena dapat membuat sarang pada tumbuhan, sehingga ketika terdapat hama yang menyerang tumbuhan, artinya hama itu menyerang sarang semut rangrang, sehingga serangga kecil ini pun tidak akan tinggal diam, sehingga dia akan menyerang balik hama yang menyerang tumbuhan. Itulah hasil pengamatan dari ketiga jenis simbiosis tersebut. Dapat disimpulkan bahwa simbiosis memainkan peran penting dalam kehidupan makhluk hidup dan memungkinkan mereka untuk beradaptasi serta bertahan hidup dalam lingkungan yang berbeda-beda.